Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kursi. Selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan acara kita ini ya. Setiap pagi selama 4 kali dalam seminggu, sebisa mungkin segitu ya. Dan kita masih akan sama-sama membaca dan mengkonfirmasi ya, membaca dan mengkonfirmasi buku Dissolving Ego ya, biar kemudian tuh bisa langsung dikonfrontasikan ya. Konfrontasi itu mungkin kalau bahasa Jawanya itu blokosuto. Jadi ego itu memang harus di blokosuto gitu ya. Nggak di simpan-simpan, karena itu mematikan gitu ya, mematikan potensi. Lanjut, ketergantungan dan kelangsungan hidup ego berdasarkan kenikmatan rahasia kenegatifan yang tidak bisa dicampakkan sampai pertama-tama harus dikenali, harus disadari, kemudian diidentifikasi, lalu diakui tanpa malu-malu, tanpa rasa malu atau rasa bersalah. Wes pokoknya blokosuto ae. Tapi itu jangan jangan diterapkan ke orang yang belum akrab, terapkan ke diri sendiri. Jadi harus dikenali dulu. Makanya itu kan kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu, kalau ada orang yang membuat kita sakit, itu kita perlu hati-hati. Jangan dia telah berjasa menunjukkan ego yang selama ini tidak kita kenali. Kan ada kaidahnya begitu ya kalau di tasawuf. Jadi kalau ada yang membuatmu sakit, itu jangan-jangan adalah ketidaksadaranmu yang ditunjuk dan itu sakit. Sikap kita adalah ya, itu disyukuri. Disyukuri. Jadi dikenali itu penting. Ada yang mampu mengenalinya itu penting gitu. Kamu kok pemalas tuh? Nah, malas apa? Nggak punya duit. Oh, berarti miskin. Kamu jangan bilang saya miskin ya. Karena saya ini udah lama miskin. Oh, jangan dibilang-bilang lagi. Nah, itu mestinya kalau ada yang mengenali, itu lebih baik. Dan yang bisa mengenali itu siapa saja. Ya kan? Memang sakit kalau ketidaksadaran yang sudah kita sembunyikan mati-matian, tahu-tahu ada yang bisa lihat dari luar, itu menyakitkan. Asem, aibku konangan. Aibku konangan, menyakitkan itu kalau kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kadung ya, kadung. Jadi memang harus dikelola.
Kalau nggak bisa mengenali sendiri, ya kalau ada yang bantu kenalkan tuh ya ditraktir lah, dibonusi, jangan dimusuhi. Oh kamu ya kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Nunjukin gorok-gorok yang selama ini saya sembunyikan mati-matian. Kamu tak persoalkan dari dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Kayak gitu. Mengenalinya itu susah karena ini adalah ketidaksadaran. Makanya kadang-kadang di kantor itu ya, kalau sama teman-teman saya udah itu nature ini loh. Kamu jangan nyembunyiin nature 30 yang menguasai rasa kesayaanmu, sumber rasa kesayaan. Itu bahaya. Seperti itu. Dikenali, kemudian diidentifikasi. Ditemukan sebenarnya, kemudian diidentifikasi. Identifikasi itu mulai tahap namanya identifikasi itu kan dikenalinya itu dalam bentuk dibedakan dengan yang lain. Lalu kemudian diakui, oh ini memang ada. Itulah kemudian tuh pentingnya peta kesadaran. Ada yang kita kenali, lalu kita identifikasi dengan peta kesadaran itu kan. Oh ya memang ini cocok. Orang harus memahami bahwa beginilah cara ego yang diwarisi semua orang. Saya masih kata mewarisi ini loh. Warisi dari sopo, dari binatang papi. Aku agak hati-hati aku baca Hawking ini. Karena dia masih, ego itu diwarisi. Ya. Diwarisi dari siapa? Dari binatang, yoga. Diwarisi dari dari Adam ya mau. Tapi kalau dari binatang, ntar dulu. Ya, kata diwarisi ini bagi saya betul Bang Blokosuto ternyata sakit. Ada pasalnya kan, perbuatan tidak menyenangkan, pasal 355 KUHP. Tapi kalau Blokosuto itu ya sama yang sudah kenal, sudah akrab gitu ya. Artinya sudah sefrekuensi. Sudah sefrekuensi. Apa-apa itu Blokosuto itu. Dan ini kita perlu hati-hati dengan kata diwarisi ini. Warisi dari siapa dulu gitu ya. Soalnya ada kecenderungan ini di barat itu kan buku-buku kayak gini kan Hawking tuh nggak nulis sendiri kan, ditulisin ini. Dia punya tim. Khawatirnya masih ada paham materialis diwarisi dari binatang gitu. Enggak, diwarisi dari kesalahan Adam itu kan. Kesalahan karena ketidaksadaran. Itu diwarisi dari situ. Ya kan. Jadi orang harus memahami bahwa beginilah cara ego yang diwarisi oleh semua orang. Beroperasi dan mengenali bahwa sebenarnya ego sama sekali tidak personal. Itu dia kan soal program. Soal program. Soal program. Itu. Jadi pada yang tampak ya, pada tubuh ini itu kan selalu ada yang hadir. Yang hadir itu ketidaksadaran atau kegelapan atau cahaya.
kesadaran itu sendiri. Jadi memang harus aware pada yang hadir. Jadi di balik yang tampak ini selalu ada yang hadir. Selalu ada yang hadir. Seperti itu. Makanya kemudian itu penting untuk mengenali spektrum kemungkinan yang hadir ini. Ya kan? Yang hadir. Nah, karena ada yang hadir ini kemudian tuh berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan tubuh, berinteraksi dengan waktu. Yang hadir tadi kemudian menjadi program. Ya kan? Jadi dari yang hadir ini kan berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan tubuh, berinteraksi dengan waktu. Maka kemudian tuh yang hadir ini jadi program. Jadi program. Jadi program. Artinya program itu adalah set informasi yang sudah operasional. Sudah dioperasikan. Nah, program-program inilah yang itu muncul. Yang muncul sebagai gejala psikologis, gejala fisik, gejala sosial, gejala budaya, gejala ekonomi, dan lain-lain. Yang muncul di sini sebagai program. Nah, itu kan yang kemarin kita bahas, program inilah yang ditiru oleh anak cucunya. Program-program inilah tempat pertama kali anak-anaknya memulai evolusi. Mulai evolusi. Seperti itu. Mulai evolusi. Nah, selama ini kan kita program ini berusaha kita bersihkan dengan segala macam metode psikoterapi. Ya kan? Kita bersihkan. Kita jadi diselesaikan secara linier. Bersintop programnya. Harusnya kan rekontekstualisasi yang hadir. Maka program itu menjadi tidak relevan untuk dibersihkan. Tidak bisa lagi operasional program ini. Karena yang hadir itu sudah meregulasi lingkungan, tubuh, dan waktu berdasarkan yang hadir. Berdasarkan jenis yang hadir. Ya kan? Kalau dulu yang hadir itu katakan jenis kesayaan level 200, sekarang 500, kan dia 500 tuh. Maka yang 500 inilah yang mengorganisir lingkungan, tubuh, dan waktu. Sehingga program yang lama ini, dia auto terrekontekstualisasi. Ya. Sampai kapan mau membersihkan program yang sudah mengakar 7 turunan ini kan? Kapan pencerahannya? Kalau statusnya sakit terus. Seperti itu. Jadi kita terhadap jiwa itu jangan diperlakukan seperti spare part. Jadi setiap program ini adalah satu spare part gitu kan. Jadi satu program itu satu memori, satu spare part, lalu kita satu-satu atasi, kita servis. Ya enggak bakal tuntas. Umur kita ya berapa? Mau perawatan terus jadinya tuh. Perawatan terus. Cukup periksa konteks dari program itu, lalu evolusikan konteksnya. Terjadilah rekontekstualisasi terhadap seluruh program itu. Seluruh program.
Ya itu penting ya, penting. Dan ini memang sulitnya rekontekstualisasi itu harus dilakukan sendiri. Nah itu kita kesulitan. Karena masyarakat kita ini lumpuh semua. Kalau ngelakuin sendiri itu nggak mau. Saya biar ini aja gitu. Biar Bang Asmar aja. Lah ngapain aku ngurusin hidupmu. Tak gituin, tak bikin sakit gitu. Oh, buat dirinya aja kok dilempar ke orang, nggak mau belajar. Gitu. Kan takutin itu bisa bikin stroke gitu yang kayak gitu itu. Saya diinin aja, enggak, kamu mampu kok, hanya malas belajar ini. Hanya traumatik dalam proses belajar. Suka saya gitu ini. Kamu mampu. Nggak ada bedanya saya sama kamu itu, nggak ada. Bedanya kamu menghindari, kamu punya traumatik dalam belajar, saya tidak traumatik, gitu toh. Mau sampai kapan kamu ketidakmampuan itu kamu pertahankan? Tapi Bang, saya nggak pernah bisa itu program itu. Ketidakbisaan itu program. Gitu. Ya bagaimana nggak traumatik di sekolah, disuruh makan bangku sekolah. Harus makan bangku sekolah. Makan bangku sekolah. PR-nya banyak ya. Wah, ya. Ini itu penting ya. Jadi makanya itu senang saya kalau ada orang-orang yang buta huruf ikut belajar, yang makan bangku sekolahnya hanya sampai kelas 2 SD belajar gitu. Itu senang karena bangsa ini penuh stereotip. Sudah penuh stereotip. Yang bisa ngomongin, jadi apa ya, semua sudah diambil oleh para profesional itu. Semua sudah diklaim, hanya mereka yang mampu. Kamu nggak bisa mengobati jika hanya psikolog, ya kan, psikoterapis yang enggak, kamu mampu. Nggak usah kamu serahkan beban jiwamu ke mereka. Mereka kalau belajar psikolog ya belajarnya sebagai ilmu, nggak usah ada pasiennya gitu. Nggak usah ada pasiennya. Jadi bangkrut masyarakat itu karena semua yang bisa dilakukan sudah diklaim satu pihak gitu. Enggak, kembalikan. Sainsnya harus sains inklusif, jangan eksklusif. Jadi gerakan sains ini memecah belah masyarakat menjadi dua kelompok. Golongan profesional dan golongan awam. Itu sains sekarang itu selalu seperti itu. Dia memecah masyarakat menjadi dua golongan. Golongan profesi dan golongan biasa. Golongan awam. Golongan customer. Nah, dengan belajar peta kesadaran ini, ya udah. Memang kamu yang pelajari profesi itu apa? Consciousness, aku harus mastering. No. Setiap orang itu harus begitu. Jangan diserahin ke orang. Jadi jangan mau jadi awam, stop jadi awam. Kalau dulu mungkin iya, potensi jadi awam itu besar gitu ya. Ada sebuah keadaan yang itu memang berat untuk menjadi pintar. Kenapa? Buku-buku terbatas. Mau makan terbatas. Sekarang itu murah semua. Murah. Ini saya aja lagi pengen belajar fikih, biar tidak selalu menjadi orang awam dalam fikih ini, ya kan? Belajar sendiri, gurunya udah banyak, ya kan? Kitabnya banyak, bisa online, belajar sendiri. Jadi kalau besok-besok punya anak, ajarin sendiri, jangan jadi awam lagi dia pada bidang itu, ya kan?
wariskan jejak evolusi yang tinggi lah. Seperti itu. Jadi setiap rumah itu adalah pusat sains pertama bagi anak-anak. Jangan nggak ada warisan sainsnya di tiap rumah itu. Jangan kayak kita dulu. Jangan kayak kita dulu. Kita ubah bahwa di rumah itu adalah pusat sains. Ini jejak evolusi Bapakmu. Wah, kitab gundul nih habis semua diterangkan. Nah, ini ada fatwa dari ada Al-Mukarram Imam MYD. Kenapa orang tidak bisa amal soleh? Salah satunya adalah bangga dengan kebodohan. Sadaqallahul azim. Baca buku itu pemenuhan nafsu otak. Maksudnya otak nggak punya nafsu. Justru nafsu yang memanfaatkan otak. Karena otaknya sedikit, informasinya akhirnya dikadalin sama nafsu. Jadi nafsu itu bisa merampas otak yang kosong. Yang isi aja, kadang ya masih mau dibegal loh. Seperti itu. Jadi ya mesti berubahlah prototipe keluarganya itu sains dari rumah. Madrasah pertamanya anak-anak itu kan. Makanya ibunya jangan sampai pintar main TikTok, bahaya udah. Bukan bahas kita, malah bahas filter TikTok biar kinclong, biar mancung, biar ada-ada aja yang dibikinnya tuh. Aduh. Kita meremehkan ilmu sebenarnya, gitu ya. Meremehkan ilmu. Akhirnya, ya informasinya itu disuplai. Kita nggak tahu siapa yang mensuplai anak-anak itu dari mana, kan nggak tahu. Bagaimana kalau misalnya itu adalah sebuah program untuk tertentu gitu, yang tidak cocok dengan visimu, ya kan? Tidak cocok. Apalagi sekarang kan eranya era banjir, ledakan informasi, ya kan? Tambah dengan penyebarannya melalui media sosial, wah, itu bukan lagi banjir ya, tapi sudah tsunami. Bagaimana kamu bisa memastikan anakmu tidak kena program yang direkayasa misalnya? Kamu kan harus punya cara gitu ya. Sejak dari dini ajarin sendiri. Ajarin konsep numerik, ajarin konsep bertanya, ajarin sendiri. Apa sih? Saya pikir-pikir ya. Saya pikir-pikir setelah akhirnya juga saya memutuskan tidak kuliah. Sebenarnya gampang ini. Gampang. Hanya memang tidak ada basicnya, tidak ada pemetaan yang benar gitu. Pertanyaan itu kan hanya 5W, 1H. Hanya 6. Itu aja masa nggak bisa kan semua mulai dari situ gitu kan. Itu kan hidayah itu dari situ. Dari 5W 1H itu jenis hidayah itu 5W 1H itu. Mapping sendiri gitu. Apa sih yang sulit? Ilmu ya buatan orang juga kok itu. Di sistematisasi sendiri kan. Harusnya ya. Jadi sekarang itu ilmu itu kayaknya sulit banget. Ya kan? Enggak. Sulit itu karena basicnya nggak ada. Karena nggak ada basic. Gitu. Orang hanya diajarin biar jadi operator gitu. Jadi operator.
Jadi mulai dari basic. Saya aja mulai dari basic. Mulai hal-hal yang kenapa sih kamu bertanya apa? Saya tanyakan, apa yang hadir pada dirimu sehingga kamu tanya apa gitu. Itu aja kan basicnya. Apa yang hadir pada dirinya Albert Einstein sehingga dia bisa bilang E sama dengan MC kuadrat. Yang hadir itu apa, Mbah? Saya nggak mau disuruh baca rumus. Saya mau tahu yang hadir. Karena yang hadir itu saya pasti punya juga itu, cuma belum bangkit. Tanyakan yang hadir. Pasti nggak ngerti dia. Karena dihafal saja gitu. Dia tidak sadar pada yang hadir. Ya, seperti itu. Makanya ini di kantor itu kita punya apa ya? Bikin basic dari huruf. Huruf ini kenapa sih dibikinnya begini? Siapa pertama? Ini kerjaannya siapa yang bikin ini? Apa yang hadir pada dirinya sehingga muncul huruf. Saya mau cari yang hadir. Saya nggak mau hafal huruf. Saya mau salaman sama yang hadir. Kenapa? Ketika saya bisa konfirmasi yang hadir, maka berarti saya telah menemukan diriku sendiri. Kan gitu. Kan semua hadir pada diriku. Saya terapkan kebijakan seperti itu. Nggak mau hafal. Ogah. Menghafal itu berarti aku tetap berada pada ketidaksadaran akan yang hadir. Ya kan? Nggak sadar dengan yang hadir. Lah ngapain? Ngapain makan bangku sekolah sama meja-mejanya gitu? Kalau sama yang hadir saja, tidak diketahui, tidak dikenali yang hadir itu. Ada yang mengganggu dari pernyataan ini. Baca buku saja, tapi belum sampai melakukan perilaku batin sama dengan nol. Ya itu kan tergantung ini ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah hal-hal semacam ini. Gitu. Kalau dibalik, dari mana saya bisa tahu kalau saya tidak membaca? Nah, kan bisa dibalik tuh. Artinya jangan dikonflikkan setiap fase itu. Kan ini kan membaca itu satu fase, melakukan itu juga fase yang lain gitu. Jadi jangan kita mesti cerdas ini. Karena ini kan sebuah fase-fase kan, sebuah fase membaca sebuah fase, melakukan itu fase yang lain gitu. Nggak ada yang nol. Nggak ada yang nol. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu. Jadi memang ini ya, salah satu dampak dari manipulasi itu adalah orang kemudian merasa sia-sia memulai sebuah fase gitu. Sehingga tidak pernah memulai. Kenapa? Sudah diprogram dia. Kalau kamu membaca tidak sampai melakukan, malah kamu sia-sia. Loh, sia-sianya di mana? Membaca itu sendiri sudah berguna pada dirinya sendiri kok pada fase itu. Melakukan juga hal yang lain. Jadi jangan dirangkai seolah-olah membaca itu tidak punya kegunaan pada dirinya sendiri. Ada. Jadi memang kita mesti biar tidak manipulatif itu sadar batas itu. Ini batasnya membaca ya membaca dulu gitu. Saya juga ya seperti itu dulu banyak membaca gitu ya. Kamu ini terlalu banyak membaca, nggak ada perubahan. Loh, perubahan tuh ya inilah fase perubahan saya membaca dulu. Tapi kok nggak ada hasilnya loh. Saya kalau mau hasil itu nggak akan membaca. Saya langsung ngambil pisau, lemparin di kepalamu. Dulu tak gituin temanku lari dia. Kalau mau hasil kan. Kalau mau hasil tuh saya langsung ambil pisau, kita lempar di kepalamu biar mati sekalian kami. Orang lagi membaca kok nggak dibawain donat, nggak dibawain teh. Ya dulu otak saya kriminal, zaman susah ya. Jangan ditiru ya, kriminal loh.
Orang lagi membaca bukannya dibawain teh, bawain makan, malah di apa ya, malah dibikin sia-sia. Aku dibikin sia-sia, wes. Biar nggak sia-sia, tak pakai jurus. Kan dulu ada kan ceritanya itu ya. Zaman siapa tuh? Ada orang yang sudah membunuh 99 orang kan. Sudah membunuh 99 orang. Lalu dia tanya, kalau aku bertobat, saya masuk surga? Enggak ada harapan lagi kamu masuk surga. Akhirnya kiainya itu dibunuh sekalian, wes. Orang kok dibikin sia-sia gitu loh. Aku ya otak kriminal lagi. Ya udahlah biar tuntas lah katanya. Itu kan anu ya, dalam teorinya itu namanya economic analysis of law gitu kan. Prinsip ekonomi. Kalau aku membunuh 99 itu kemudian neraka, kenapa nggak 100 kalian gitu? Toh hasilnya sama, kepuasannya meningkat. Ya kan? Kamu tak bilangin teman, kamu kalau bikin aku sia-sia begini ini, mendingan tuntasin sama kamu lah ya, biar kesia-siaanku ini meningkat. Kabur dia, jangan ganggu saya ini, Bapak. Karena saya membaca itu dari kecil lah, membaca itu dari kecil, jadi tahu manfaat membaca itu menghilangkan kegabutanku. Karena nggak punya duit untuk jajan gitu. Ya kan? Itu. Jadi memang kita ini terlalu banyak disia-sia. Merasa sia-sia gitu loh. Seperti itu. Saya nggak mau dibikin sia-sia oleh pernyataan-pernyataan nggak jelas. Ini dulu saya selalu punya ini. Saya dari kampung itu, saya punya pisau. Orang menggunakan ke mana-mana, selalu ada pisaunya itu. Saya punya pisau. Itu pisau saya hilang di Jakarta. Udah saya buang aja lah. Waktu dia tidak main pisau lagi. Disia-sia gitu ya. Merasa menyesal, merasa bersalah, merasa bodoh di kolong langit. Wah ini orang nggak bawain donat. Nggak tahu dia kalau di masa depan saya jadi tukang baca buku. Ya nggak tahu dia kalau di masa depan saya. Coba kalau saya nggak baca buku dari dulu. Ya nggak bisa nerangin yang gini-ginian nggak. Paling kan langsung assalamualaikum, udah waalaikumsalam, udah selesai zoomnya gitu kan. Nah, mau diisi apa? Nggak ada database-nya. Seperti itu. Sampai sekarang udah saya tiap hari Pak Rudi itu, Bang, jadi buku, yo bayarin dulu minta ganti. Ya, tiap hari, senangannya baca buku. Jadi membaca buku itu apa ya? Emang kita ini kekurangan kosakata gitu loh. Kosakata tentang energi. Energi itu kan ada yang sifatnya apa ya? Kekuatan, power. Ada yang bentuknya movement. Itu energi itu dihasilkan dari movement. Membaca itu di level movement. Ada yang sifatnya action, ada yang sifatnya motion, itu kan. Nah, kita maunya itu action mulu. Lah, itu kan energi yang paling rendah. Ya kan? Action. Harusnya itu kita mulailah cari power, gitu kan. Movement, itu energi yang model apa movement itu. Jangan action mulu, tapi powernya rendah. Akhirnya kamu jadi kuli seumur hidup. Kenapa? Menolak membaca. Karena membaca itu memang levelnya level power dan movement. Bukan action. Energinya itu energi movement. Saya merasakan. Coba dulu saya tidak baca buku Defend Matrix 15 tahun yang lalu. Saya nggak bisa beda buku Defend Matrix sekarang. Saya nggak bisa. Karena saya baca dari dulu, berulang-ulang. Pas diterbitkan di Indonesia, saya beda buku. Hasilnya banyak. Kenapa? Ya, orang mau niru nggak bisa. Karena momentum movementnya sudah jauh gitu.
Saya sudah siap dari 15 tahun yang lalu. Bentuknya movement. Sebuah movement. Ya kan? Movement. Jadi movement itu nggak bisa mulai mendadak. Nggak bisa kamu mulai mendadak. Dia dalam waktu movement itu. Energi dalam waktu. Potensinya dalam waktu. Coba dulu kalau 15 tahun yang lalu saya hanya ngopi, ngkomu-ngkomu, nggak membaca. Dengan segala keterbatasan, saya pergi membaca. Buku-buku yang waktu itu kamu baca buku apa sih? Temanmu aja loh, nggak ada yang tahu kamu pergi baca. Biology of Belief, saya udah baca dari dulu. Ya nggak apa-apa, saya membaca. Ternyata itu adalah sebuah movement. Sekarang kan jadi gerakan, itu. Jadi gerakan sosial, ya. Beda bukunya, rekamin. Mahal lagi dijualnya bagi yang tidak suka belajar. Yang mahal karena di dalamnya itu ada movement sudah puluhan tahun gitu. Ya kan, sudah dalam itu. Sudah dalam. Sudah dalam pembacaannya gitu. Sudah multidimensi, enggak hanya baca ya. Secara gramatika di situ kan ada makna. Lah makna itu kan sesuatu yang ada movementnya. Perpindahan makna itu kan movement. Jadi membaca itu ya itu sebagai untuk menambah movement. Apa namanya ya? Jadi menciptakan movement. Sebenarnya apa? Biar baca bisa nempel lama. Sebenarnya nggak ada. Jadi kalau membaca itu jangan mau mengambil ilmu. Nggak bisa diambil ilmu itu. Jadi kalau membaca itu konfirmasi yang hadir pada setiap paragraf. Ini yang hadir apa nih? Ini yang hadir apa nih? Kalau kamu bisa menemukan yang hadir, itu kamu temukan yang hadir pada dirimu, bukan pada buku. Saya nggak pernah membaca buku. Dalam pengertian membaca kertas. Enggak. Buku itu membantu saya untuk mengkonfirmasi yang hadir. Konfirmasi yang hadir. Ini saya lagi nyusun apa namanya? Nyusun tabel. Jadi udah buat. Konfirmasi. Jadi bikinkan tabel untuk mencatat yang hadir pada setiap paragraf seluruh buku-buku saya itu. Bisa. Makanya Hawking itu bisa dikalibrasi. Bukunya ini LOC-nya 850. Kok bisa? Loh, dia bisa ketika dia menulis itu yang hadir ini gitu. Yang hadir ini. Bisa diketahui yang hadir itu. Dia punya jejak pada buku itu. Kan huruf-huruf ini kan nggak tahu-tahu berkumpul sendiri membentuk baca. Kan enggak. Kan ada kesadaran yang hadir gitu ya. Yang hadir yang baca. Nah, di situ kita kemudian tuh memang lemah. Membaca aja kita nggak mengerti. Kita selalu ngambil. Mau ngapain ngambil sih? Ngapain ngambil? Konfirmasi yang hadir. Konfirmasi yang hadir. Kalau bisa membaca kayak begini, wah, terang semua ini peradaban. Konfirmasi yang hadir. Nggak ada yang bodoh. Apanya yang bodoh? Yang bodoh itu karena dia nggak tahu yang hadir. Sehingga merasa bodoh. Salahmu sendiri gitu. Salahmu sendiri. Jadi selalu konfirmasi yang hadir gitu. Jangan kemudian tuh kamu tidak sadar pada yang hadir. Sehingga merasa menjadi pengemis di kolong langit. Gimana Tuhan ini katanya maha pintar, maha cerdas. Aku kok, aduh,
Nulis kalimat aja nggak nyambung semua. Perhatikan bahwa konsep membaca itu adalah mengetahui yang hadir. Itu membacanya udah lain. Bukan mengeja. Nah, ini. Kita itu masih mengeja. Mengeja. B tambah A, ba. C tambah aca, dibaca bobo. Wah, salah. Itu namanya mengeja, bukan membaca. Tapi itu latihan untuk apa ya? Mengeja itu kan latihan dasar-dasarnya. Namanya mengeja. Sebelum bisa membaca kan kita mengeja dulu kan. Nah itu level mengeja itu ya belum tuntas sampai sekarang. Level mengeja itu enggak tuntas sampai sekarang. Enggak tuntas. Akhirnya ilmu itu sulit lah. Kok level mengeja sih? Level mengeja. Oh, tapi kalau kayak jurumnya itu bukan mengeja itu. Dia ada konteks di sana. Dia ada kehadiran. Ada kehadiran. Kitab-kitab apa ya? Nahwu itu ada kehadiran. Konfirmasi kehadirannya. Udah nggak perlu dihafal, tahu aku sudah. Kenapa orang harus bertanya apa? Apa yang hadir tuh? Ya kan? Nah itu yang harus mau bikin sekolah lah kita ini ya. PCI mau bikin sekolah. Untuk sekolahnya untuk mengetahui yang hadir pada setiap kitab, pada setiap paragraf. Harus. Jadi belajar matematika itu langsung tahu yang hadir. Oh alah, udah. Yang hadir tuh ini. Kalau itu proyek besar loh itu. Proyek besar karena yang diketahui yang hadir. Kalau kalimat pada buku itu kan itu hanya simbol-simbol kan. Kenapa kok simbol ini terbentuk begini? Dari kemungkinan tak terbatas, kenapa yang keluar ini? Yang hadir itu apa? Kan yang hadir itu yang mengacak huruf tersusun menjadi kalimat kan, tersusun menjadi frasa kan. Seperti itu. Kan enggak tersusun sendiri kan huruf ini. Maka kemudian tuh cari baca yang hadir. Itu baca yang hadir. Baca, jangan hafalin huruf. Baca yang hadir. Konfirmasi yang hadir, auto cerdas, Harvard bisa kukut nih. Anak-anak itu dari rumahnya itu langsung suruh baca yang hadir. Dah. Ini sekolah-sekolah bisa kukut, profesi guru bisa kukut nih. Karena anak-anak itu dari kecil sudah bisa baca yang hadir. Baca yang hadir. Kalau kita bisa bikin gerakan itu, wah, gak ada lagi lah pokoknya sains eksklusif itu. Apaan sih? Ya kan? Saya ngalamin sendiri soalnya. Saya bisa merasakan tuh cara belajar sama Mbah dengan cara saya belajar di sekolah. Beda yang dibaca. Mbah mengajarkan, enggak. Kamu baca yang hadir. Jangan belajar kitab kering dulu. Kamu belajar kitab basah. Kitab yang masih ada ruhnya, yaitu yang hadir itu. Salah satu apa namanya ya? Salah satu yang saya, ini dari Mbah itu, yang saya perubahan makna membaca itu betul-betul saya rasain tuh sama Mbah itu. Baca yang hadir.
lalu simbolkan. Justru saya itu kalau disuruh menyimbolkannya ini yang sulit. Yang hadir ini bahasanya apa, itu yang saya bingung. Akhirnya saya pakai bahasa Muna aja udah. Kamu mengerti apa enggak, itu nanti kita diskusikan. Ya kan? Justru saya kesulitannya sekarang itu adalah yang hadir ini bahasanya apa ini? Kalau dalam bahasa Indonesia. Yang hadir kayak begini ini bahasanya apa? Kalau dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Muna saya tahu. Ya kan? Yang hadir kayak begini, bahasa Inggrisnya apa? Saya nggak bisa pastikan karena saya bukan orang Inggris, bukan native-nya. Saya bukan native yang ini gitu. Saya juga belum konfirmasi. Kalau yang hadir jenis begini, bahasamu apa? Radius, jadi kata itu punya radius makna. Makanya saya kemudian tuh sekarang, ya saya memilih di grounded ulang bahasa itu. Ini lagi di bahasa Arab lah ya. Saya betul-betul memberi banyak perhatian, karena di sana kaya sepertinya gitu ya. Kaya. Kalau bahasa Inggris saya harus sama orang Inggris. Ya kan? Kalau bahasa Arab itu kan di sini banyak yang pintar. Ya lengkap, ada nahwu sorofnya, macam-macam lah. Punya kekayaan, saya milih itu gitu. Kalau bahasa Inggris saya enggak yakin. Saya selalu nyari guru, kamu tahu nggak sih kata ini yang hadir apa? Ya kan? Kata ini itu yang hadir apa? Wah, nggak bisa ngajar kayak gitu. Nggak, saya nggak bisa belajar tanpa kamu tunjukin yang hadir apa. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa itu. Diajarin, tapi kamu tidak bisa tunjukkan yang hadir itu apa. Bisa gituin. Saya kalau ada guru bahasa Inggris yang bisa menunjukkan yang hadir pada setiap kata, saya mau bayar mahal. Saya angkat saya jadi murid, pokoknya itu pasti mau saya. Karena dulu ya itu berguru sama Mbak itu seperti itu awal. Dibawa ke Malioboro, di tengah-tengah los kios, itu yang hadir apa? Toko, nggak lulus. nggak lulus. Pulang lagi. Coba baca yang hadir apa? Pecel lele, nggak lulus. Padahal ya toko pecel lele gitu, nggak lulus. nggak lulus. Nggak lulus. Kalau bisa baca yang hadir, itu jenius. Definisi jenius adalah yang bisa membaca yang hadir. Dan itu mulai dilatih di ya 600-an lah. Kasaf kan bisa membaca yang hadir, itu kan kasaf dia. Kasaf. Kadang-kadang tuh saya cara belajarnya itu saya bocorin. Saya nggak ngerti bukunya Hawking. Saya pergi ziarah ke, ini yang hadir apa Mbak? Saya kok nggak ngerti. Yang hadir apa Mbak? Saya tanya aja. Awal-awal belajar Hawking dulu gitu. Ini yang hadir apa? Muncul setelah ziarah, muncul pemahaman akan yang hadir. Oh, benar. Setelah saya periksa gramatikanya, cocok. Ya udah gitu. Jadi dulu saya cara belajarnya begitu. Sarjana kuburan itu tanya yang hadir ini apa Mbak? Masa Mbak nggak tahu. Quran aja ini dikuasai, masa cuma buku gini nggak tahu Mbak? Ya kan? Ya itu cara belajar saya gitu. Itu kenapa rajin ziarah. Kadang-kadang tuh ya kalau misalnya saya nemu sesuatu yang tidak mengerti yang hadir apa, saya pergi ziarah.
Pulang itu langsung tahu, langsung jadi kelas lagi yang hadir ini. Bisa langsung nerangin gitu. Makanya saya dibilangin teman, kamu ngapain rajin ziarah kayak gitu? Kamu nggak ngerti sih kalau ini sarjana kuburan. Saya kalau ke guru saya itu, saya selalu dapat yang tahu bertambah. Bertambah yang hadir. Yang hadir tuh ini, yang hadir tuh ini gitu. Bukan nyembah batu. Ya kan, tahu yang hadir apa, ada kesulitan apa saya loh, ini kan hanya saya tidak tahu yang hadir, atau ada masalah, Mbak, ini yang hadir harus yang mana, hadirin ini le, oh ya selesai gitu. Ya, itu cara belajar saya begitu. Sarjana alam gaib, wes. SAG aku. Boleh lah, Bu Riyadni kasih saya sarjana alam gaib, nanti acara wisudanya saya selenggarakan sendiri. Ya begitu cara belajarnya itu ya. Tunjuk yang hadir. Tunjuk yang hadir. Dan itu nanti ini kita lagi bikin apa, database. Buku ini yang hadir tuh ini, yang hadir ini. Ini lagi sama Jenny nih yang ini. Yang ngurus. Kan enak kalau tahu yang hadir kan. Kamu mau bahasain apa aja, sampai 3 hari itu udah tuntas. Karena panjang itu kan. Panjang. Apalagi misalnya Quran. Ya toh? Quran itu kan nur. Berarti dia hadir. Tahu Quran itu hadirnya apa? Wah, itu sakti itu pasti. Sakti. Jadi nggak usah nggak usah imamah yang jara wali harusnya pulang bisa kasaf, harusnya gitu. Nah, itu hanya cukup dilatih aja sebenarnya, cukup dilatih. Ya rasa ada di dalam himpunannya ya. Ya itu cara belajar cara belajar biar cepat kasaf. Itu kemudian tuh terkalibrasi di 650-an lah ya. Oh, aku tahu yang hadir ini, aku tahu yang hadir ini. Tahu stage-nya, tahu state-nya gitu kan. Tahu aku sudah ini. Jadi apa namanya? Nggak usah cemas, nggak sekolah. Udah tahu yang hadir, kamu belajar jalan lain. Tapi memang kita di PC ini kan baru 5 tahun pertama ini kan baru mulai nyusun gitu. Belum bisa luas, tapi ya kalau mau jalan diteliti bareng-bareng ya itu bagus tuh. PC itu udah mulai kayak gitu. Maka mengumpulkan kata ini yang hadir ini, kata itu namanya radius maknanya gitu. Radius makna yang hadir pada kata itu apa? Kalau yang hadir nature lemah, ya itu kalau sudah tahu yang hadir nature lemah itu sudah tinggi berarti. Karena untuk mengetahui yang hadir itu kan harus lebih tinggi kan. Kalau sudah mengetahui nature lemah itu sudah tinggi sekali. Sudah tahu nature segala. Yang penting itu tahu dulu yang hadir. Itu sudah harus tahu dulu. Bebas. Tapi ini memang di 650-an kali ya. 650-an. Itu harus sudah bisa begitu itu. Membacanya itu membaca yang hadir. Baca yang hadir. Oke lah, itu dulu pagi ini ya. Jadi dengan bisa membaca yang hadir itu semuanya terang. Semuanya jelas. Semuanya jelas. Makanya itu saya kadang-kadang saya nunggu-nunggu gitu. Nunggu-nunggu yang sudah MTLOC gitu. Aku udah bisa Bang membaca yang hadir. Wah, senangnya saya traktir malah itu. Coba.
Habis ziarah di Gardu diajak ngobrol ngalor ngidul sama Mbak Jainuddin. Lah makanya itu aku kalau ziarah ke sana ada Mbak Jainuddin tak cepai duit itu Mbak rokok sana ya jangan kena Jainuddin ya. Kena Jainuddin. Ya itu hati-hati ya. Kena Mbak Jainuddin. Itu dia pokoknya kalau saya lihat dia oh ada Jainuddin. Wes, nih Mbah, nah. Atau bawain kopi, Mbah bikin kopi sana gitu. Biar nggak diajak ngobrol gitu. Jadi bubar lagi temannya. Aduh, ya itu memang hati-hati gitu. Makanya habis jarak saya diajak ngomong, enggak, ntar dulu. Ini lagi tune ini nih, jangan diajak ngobrol. Ya, mendingan saya tidur dulu bangun tuh, oh tadi ini gitu kan. Tapi kalau langsung diajak ngobrol ngalor ngidul sama Mbak Jainuddin ya bubar. Masih pemula. Terus dibeliin apa gitu, bawain kopi gitu ya. Mbak ini bikin kopi ya, nanti langsung minum di atas lantai 2 aja, jangan turun-turun Mbak. Oke lah itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ini sudah hari Rebo ya. Di besok Kamis, Jumat, Sabtu kita Kamisan ya. Jadi TBP-nya kita mulai lagi Minggu. Terima kasih. Kita bertemu Minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.